100 juta. Mama ada rencana licik apa lagi sama Aisyah? Hah? Kok nuduhnya begitu sih Yoga? Rencana licik apa? Orang Mama mau beli tas, mau shopping. Beli tas lagi buat apa sih, Ma? Beli tas mulu. Mama tasnya tuh udah banyak banget, tahu nggak? Ma, Mama tahu kan, sekarang perusahaan kita tuh lagi genting. Udah, pokoknya aku nggak bisa kasih Mama uang untuk foya-foya kayak gitu, ya? Ya ampun nih anak, semakin hari semakin pelit. Aku nggak bisa diem aja nih, nggak bener kalau situasi seperti ini. Kalau Yoga tahu ternyata yang ada di rumah ini bukan Aisyah yang sebenarnya, sikapnya akan bagaimana ya Yoga? Aku semakin penasaran. Kayaknya aku harus ngetes, aku harus ngebongkar sendiri. Aku harus ungkapkan bahwa Aisyah itu bukan Aisyah yang sebenarnya. Ya, aku harus cepat bertindak. Tunggu aja, lihat aja Aisyah. Semuanya akan tahu bahwa kamu bukan Aisyah yang sebenarnya. Aisyah? Boleh nggak? Saya minta kamu mau ya nemenin saya? Kita keluar sebentar. Sebentar lagi kan kamu akan menjadi menantu saya kembali. Jadi saya rasa kayaknya saya harus berdamai sama kamu. Kok aneh sih? Tiba-tiba aja dia jadi baik. Ada apa ya? Kenapa Aisyah? Nggak percaya sama saya? Gimana ya? Ayo kita makan bareng. Lagi pengen berdua sama kamu. Mau ya? Yaudah, saya mau nidurin dulu pelangi ya. Iya, saya tunggu ya. Aisyah, tolong pesenin ya makanan kesukaan Mama. Sial, aku harus gimana? Mana aku tahu makanan kesukaannya Bu Indah. Apa sih maksudnya dia nyuruh-nyuruh aku kayak gini? Rasain kamu Aisyah. Siapapun kamu pasti akan kebongkar. Ayo pesenin. Mana lagi pelayannya? Lapar banget nih. Ma. Loh, kok Aisyah? Yoga? Yoga kamu di sini? Iya, tadi Aisyah telepon. Aku tanya dia lagi di mana, dia bilang lagi di sini sama Mama. Mas, mama kamu tuh kayaknya udah menerima aku sebagai calon menantunya. Buktinya aja dia ajak aku ke sini. Dan dulu, kata mama kamu, aku sering diajak ke sini sama dia. Gagal lagi rencana aku. Ini perempuan licik dan banyak banget akalnya. Aku senang dengar itu. Makasih ya. Iya. Iya sayang. Udah pesen belum? Ini baru mau pesen. Tapi kata mama kamu, dia pengen pesen makanan kesukaannya. Oh, black pepper beef. Iya itu mas. Mana orangnya? Kita pesen ya? Iya. Oke, aku tidak boleh menyerah. Aku tetap akan mencari tahu siapa kamu sebenarnya. Karena aku malah semakin yakin kamu ini bukan Aisyah. Ma, saya mau makan itu lagi. Iya, kolesterol Mama tinggi kan? Begitu maksud kamu? Gak apa-apa lah, hari ini doang kok. Enak soalnya, ya. Hebat ya, kamu masih tahu kesukaan Mama. Iya dong, nggak mungkin aku lupa. Iya, kelihatan sekali mah kamu perhatian dan sayang sama Mama. Mbak. Mama habis dari mana? Mama habis makan di luar sama Yoga, sama Aisyah. Mama pulang duluan soalnya males mobil sama mereka. Tadi ada yang aneh deh. Masa aku ngelihat Aisyah tapi pakai jilbab? Aisyah pakai jilbab. Tunggu. Kamu bener lihat atau enggak? Atau cuma samar-samar? Atau kamu lihat jelas? Beneran, Ma. Dan kayaknya Aisyah yang berjilbab itu lagi nguping pembicaraan aku, Ma. Lagi nguping pembicaraan kamu. Memangnya kamu lagi bicara sama siapa? Duh, gue kelepasan lagi soal Aisyah nguping. Mama Indah nggak boleh curiga. Sama ini, Ma, sama teman aku. Bukan nguping sih, Ma. Tapi si Aisyah yang berjilbab itu
kayak lagi merhatiin gerak-gerik aku, Ma. Jangan-jangan si Aisyah itu ngikutin aku dari rumah terus dia pakai jilbab biar gak ketahuan sama aku. Ya nggak, Ma? Tapi dia seharian di rumah gak sih, Ma? Atau kemana gitu? Mama tahu nggak? Sasa, Aisyah itu memang seharian di rumah. Makanya Mama ngajak Aisyah keluar makan di restoran gitu. Wah, apa jangan-jangan bener ya, Ma? Aisyah tuh punya kembaran. Aisyah tuh ada 2. Yang satu berjilbab, yang satu enggak. Iya, kan Mama udah bilang dari kemarin-kemarin. Aisyah nih pasti ada 2. Gak mungkin Aisyah cuma 1, soalnya beda yang ada di sini, ya kan? Kita harus cari tahu bagaimana caranya. Aisyah yang ada di luar, pasti kan Aisyah yang jilbab tuh. Kita harus jebak dia, biar dia muncul. Biar kita stop sandiwara mereka berdua, ya. Seatbeltnya dipakai. Aduh, gue canggung banget harus belaga mesra sama cowok yang gak gue suka. Tapi semua ini aku lakukan demi kamu, Rehan. Demi kamu. Mas. Jadinya kita mau pergi kemana? Kita ke restoran-restoran kita food testing. Kita cari catering, oke? Mas. Aku seneng banget. Kebetulan aku juga lagi pengen dessert. Aisyah? Ya, maaf. Tadi aku kelepasan, Mas. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Itu sisi lain kamu yang belum pernah aku lihat dan ya aku suka. Ya udah Mas, kita jalan yuk. Ya. Sasa mau nak. Jangan tinggalkan ibu nak. Ya Allah. Kenapa engkau cepat ambil anakku ya Allah. Sasa, jangan tinggalkan ibu nak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan sekali ibu itu. Gimana kalau aku kehilangan Pelangi? Aku gak mau, aku gak sanggup. Aku harus lihat Pelangi lagi. Ibu Aisyah, mumpung Tuan Yoga sama Ibu Santi lagi pergi dan yang lain juga lagi pada di kamar masing-masing. Ayo Bu, cepet Bu, mumpung belum ada yang lain lihat. Makasih ya, Bi. Ayo, ayo. Bimina? Ya Nyonya. Ngapain kamu? Enggak ngapa-ngapain, Mina habis matiin air Nyonya. Ya udah. Bu Aisyah, Mina tunggu di luar aja ya. Tapi maaf Bu, jangan lama-lama, nanti bahaya. Makasih ya, Bi. Pelangi. Ya ampun, Nak. Mama kangen sama kamu, sayang. Apa benar ya? Aisyah yang ada di rumah ini tidak sama dengan Aisyah yang ada di foto ini. Kayaknya
Kalau memang benar Aisyah yang ada di rumah ini adalah Aisyah palsu, berarti Aisyah asli ada di luar sana. Aku harus pancing dia untuk keluar, karena pasti kan Aisyah tidak bisa jauh dari Pelangi. Itu hal mudah. Bacak banget. Gak bisa selamanya selalu bersandiwara. Lihat aja akan ku balas kamu Aisyah. Oh, berarti yang di sini palsu nih. Aku harus bongkar. Gemes banget. Kamu dari mana, Aisyah? Tadi Mama bilang kamu pergi dari rumah sakit. Kamu ke tempat yoga lagi ya? Maafin aku, Raihan. Aku gak bisa nahan kangen aku sama Pelangi. Tadi di rumah sakit, aku lihat ada ibu yang kehilangan anaknya. Dan anaknya itu seumuran Pelangi. Aku gak mau, Raihan. Aku gak mau menghabisi waktu aku. Tanpa Pelangi, aku gak mau. Aku pengen terus sama dia. Kamu harus lebih sabar, Aisyah. Kamu jangan lemah, lagi pula ini cuma sementara. Suatu saat nanti aku yakin, kamu dan Pelangi akan bersama lagi. Kamu harus bersabar dan menguatkan hati, supaya bisa melewati ini dan bersatu dengan Pelangi. Tapi aku takut, Raihan. Aku takut kalau rahasia Ashanti dan aku kebongkar. Aku makin gak bisa ketemu sama Pelangi. Kalau kamu bicara begini, aku jadi bingung. Memangnya kenapa, Aisyah? Syasha dan selingkuhannya udah curiga kalau aku ini kembar. Terus, siapa selingkuhannya itu? Kamu kenal dia? Aku gak mengenal laki-laki itu. Tapi ciri-cirinya, laki-laki itu mempunyai tato. Dan tatonya sama persis yang ada di fotonya Syasha. Kalau gitu kamu artinya harus lebih hati-hati lagi, Aisyah. Karena mereka bisa saja membuat jebakan yang bisa membongkar semua yang sudah kita lakukan. Kau jangan menangis. Oh alah, jadi kamu itu udah mulai deket sama Pelangi sama Aisyah? Waduh, aku seneng banget loh. Iya Mbak Yu, karena cuman ini yang bisa Indah lakukan. Gak apa-apa toh? Bagus toh? Justru aku tuh seneng banget, Bunda. Ya masalahnya gini, sekarang itu kan Aisyah bakalan menikah lagi sama Yoga, jadi menantu kamu. Terus aku lihat juga Yoga itu masih mencintai Aisyah loh. Dan kalau kamu makin deket kan bagus, karena Pelangi itu kan cucu kamu satu-satunya. Sah, Mama nggak salah denger ya? Masa mertua kamu tuh mau deketin anak kampungan itu? Pokoknya aku seneng banget, harus rukun ya. Ya. Tak bikin wedang jahe dulu sebentar. Wedang jahe? Ya, ya. Sebenarnya Mama punya rencana apa sih? Pakai mau tidur satu kamar segala sama Aisyah? Nggak lebay apa, Mah? Aduh, Sasah. Kalau mau ngomongin lebay, memangnya cocok adalah lebay. Tapi mau gimana lagi? Cuma ini satu-satunya cara. Supaya Mama bisa memancing Aisyah yang asli itu keluar dari persembunyiannya. Kalau memang ada ya Aisyah yang asli. Maksud Mama tuh apa sih? Aduh, Sah. Jeng Mirah tahu kan? Aisyah tuh sering banget bawa pergi Pelangi keluar. Kita nggak pernah tahu dibawa kemana. Karena memang kita selama ini tidak pernah memperhatikan. Bisa saja kan, selama ini Aisyah yang ada di rumah ini bawa Pelangi pergi ketemu dengan Aisyah yang asli. Bener gak? Bener gak? Iya juga sih, Mah. Jadi, kita harus bikin supaya Aisyah itu bisa kita liatin terus. Makanya Mama 24 jam selalu harus nempel sama Aisyah. Nanti kalau udah ketempel terus kan pasti Aisyah yang ada di rumah sini gak bisa bergerak, bingung, gak bisa keluar. Nah Aisyah yang ada di luar sana pasti panik dong, gak bisa ketemu sama Pelangi. Di situ baru kita bongkar semuanya. Ya Jeng, saya juga setuju.
Karena saya juga penasaran, Aisyah itu sebenarnya punya kembaran atau enggak ya? Udah gak sabar pengen ngeliat Aisyah yang di rumah ini kan orangnya belagu banget, ya kan? Nyebelin banget, nekat, sok kalau udah kebongkar. Mama bener-bener hebat, selalu aja punya ide-ide cemerlang. Biasa. Kita sama-sama minum wedang jahe yuk. Aisyah. Aisyah. Kok gue bisa mimpi kalau Aisyah ada dua ya? Ah bener dia punya kembaran. Ini gue harus nanya deh sama dia. Reyhan, ya ampun pas banget, aku lagi kangen banget sama dia. Halo? Halo Ashanti. Reyhan, kamu tahu aja aku lagi kangen sama suara kamu. Ashanti begini, aku sengaja dan memang perlu menelpon karena ada informasi yang penting. Hah? Informasi? Informasi apa? Begini Ashanti, Aisyah mengatakan sepertinya orang-orang di rumah itu sudah mulai curiga bahwa Aisyah sebenarnya punya kembaran. Aku jadi khawatir bagaimana keadaanmu di sana. Jadi ingat, kalau kau berbuat sesuatu, kau pertimbangkan informasi yang aku beri. Reyhan, tunggu. Kok bisa sih mereka tahu kalau Aisyah punya kembaran? Menurutku sebenarnya mereka belum pasti juga. Masih curiga. Tapi kecurigaan ini adalah awal dari kehancuran rencana kita. Apalagi ada seseorang yang memberi mereka petunjuk. Aku yakin Indah tidak akan diam. Oke, aku akan cari tahu orang itu. Yang penting kamu harus hati-hati dalam setiap bertindak di rumah itu, Ashanti. Jangan sampai rahasia ini terbongkar atau semua rencana kita akan gagal. Itu yang aku tidak mau. Iya Reyhan, kamu tenang aja. Aku akan lebih berhati-hati lagi. Aisyah? Mas Yoga? Kamu lagi teleponan sama siapa kok? Tiba-tiba langsung dimatiin? Oh, aku habis terima telepon dari teman lama aku. Soalnya dia baru dapat nomor aku gitu dari teman aku. Oke, Mas ada apa kesini? iya nih saya juga mau nanya. Itu kemarin itu aku sempat ngeliat kalau di kamar tuh kayak ada dua orang. Apa ada orang lain selain kamu di kamar? Dua orang? Enggak kok, nggak ada siapa-siapa. Dari tadi aku sendiri di sini. Aku tuh dari tadi sama Pelangi dan nggak ada siapa-siapa lagi. Ya mungkin aja. Terus tadi saya tidur di meja kerja dan saya mimpi kamu ada kembaran. Kamu ada kembaran? Ada dua. Nggak mungkin lah aku kembar, Mas. Kamu kan tahu sendiri. Aku nggak mungkin kembar, Mas. Aku nggak punya kembaran. Lagi pula, kamu kan cuma mimpi. Mimpi itu kan bunga tidur. Iya juga ya. Ma. Loh, Yoga, kamu ngapain? Berduaan di kamar? Hah? Mau ngapain? Enggak, ini tadi aku lagi
lagi nanya Aisyah sesuatu. Mama ngapain di sini? Emang kenapa? Kan tadi Mama udah bilang, malam ini Mama mau tidur sama Aisyah dan Pelangi. Lupa kamu tuh. Oh ya udah terserah sih. Cuman kalau Mama emang kesini mau mempererat hubungan ya nggak apa-apa. Cuman kalau Mama sampai ada niat yang lain ya jangan ya. Emang Mama dicurigain? Mama kan bener-bener tulus mau dekat sama Aisyah sama Pelangi. Kok malah jadi dicurigain sih? Pelangi kan cucu Mama satu-satunya. Ini serba salah ya. Mau berbuat baik salah. Jahat juga lebih salah lagi. Bingung Mama jadinya. Udah ya udah. Ya aku minta maaf ya. Aisyah. Masa Yaudah, aku keluar dulu ya. ya? Pelangi. Ibu kangen sama kamu, Nak. Kamu juga pasti kangen kan sama ibu? Kamu tenang ya, Nak. Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita berkumpul lagi, Nak. Aisyah pasti benar-benar merindukan Pelangi. Seorang ibu, batinnya pasti tersiksa karena harus berpisah dari anaknya sendiri. Ya Allah. Mengapa aku seperti orang yang sakit jiwa? Kenapa? Apa semua ini karena rasa kangen aku sama Pelangi? Nah, ibu kangen banget sama kamu. Aku tahu apa yang bisa aku lakukan untuk mengobati kerinduan Aisyah pada Pelangi. Ih, mau ngapain sih? Aduh, kenapa bantal aku semuanya ditaruh di bawah? Kamu cocoknya tidur di bawah. Ternyata benar, perempuan jahat ini udah mulai curiga. Makanya dia mau ngintilin aku kemana-mana. Bilangnya aja mau lebih deket di depan Mas Yoga. Ternyata dia punya rencana lain. Enggak. Ih, apa sih? Katanya mau lebih dekat. Kenapa aku disuruh tidur di lantai? Lebih dekat itu belum tentu tidur sekasur. Sekamar juga deket, bisa lihat-lihatan, main sayang-sayangan bisa juga. Udah tenang aja. Enggak bisa seperti itu dong. Kalau ibu tidur di sini, aku juga harus tidur di situ. Kamarnya siapa yang tidur di kasur siapa? Ini rumah siapa? Udah tidurnya di lantai, kamu cocoknya di lantai udah. Enggak. Ih, mana sih? Bangun, aku juga mau tidur di sana. Udah apa sih? Udah deh gak usah berisik, nanti Pelangi bangun tuh. Enggak, pokoknya aku harus tidur di samping sana. Nggak boleh. Enggak. Kenapa aku harus tidur di lantai? Emang kamu cocoknya di lantai, enak aja sekasur, nanti ada gatel di badan saya. Gatal-gatal. Apaan sih? Gak emangnya aku kuman? Emang kuman. Oke, kalau seperti itu, aku mau teriak ke Mas Yoga kalau ibu cuma pura-pura di sini. Ibu acting supaya ibu bisa celakain aku. Perempuan pengaduan. Diam, udah deh. Kamu tuh sekarang kok aneh banget ya. Berani banget ngelawan. Beda sama Aisyah yang dulu. Jangan-jangan kamu tuh ada dua ya? Ketahuan. Ini pasti Aisyah palsu nih. Karena Aisyah yang sesungguhnya itu nggak pernah ngelawan. Kamu beda banget, berani soalnya. Kamu kembar ya? Ih, Aisyah palsu. Terus yang di sini siapa? Ini aku Aisyah. Mana saya tahu ya, tahu kamu sendiri kok. Udah terus sana, rame banget. Ya ampun, ini orang ngeyel banget sih. Ih, apa sih? Gak usah. Tunggu. Jangan-jangan ibu itu bener-bener sakit jiwa. Ibu kan suka berhalusinasi. Ih, mending dirawat aja di rumah sakit jiwa. Gak usah di sini. Takut nanti aku dicelakain lagi sama ibu. Apa sih, ngomong aja. Saya tuh masih waras. Udah, berisik. Ngapain sih?
dengerin aku ya. Orang tua gak boleh banyak ngomong. Tidur. Enak aja sembarang orang tua. Ada geli. Apa sih? Biar lebih deket. Apaan sih kamu deket begitu? Jangan ngorok, jangan berisik, tidur. Aduh, sekarang aku bisa cek nih kontak dan isi SMS-nya. Pasti kebongkar. Dia nih Aisyah palsu. Ya Allah, berilah aku pelindungmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aduh, apa ya? Mau ngapain? Mau telepon Sasa, pinjem. Boleh? Gak ada. Kalau macam-macam, aku akan bangunin Yoga sekarang juga. Gak boleh macam-macam. Tidur. Pelit banget sih, cuma mau telepon Sasa aja. Shh. Gue tahu kamu tuh pelit. Tidur! Iya, tahu. Namanya juga orang tua. Kalau tidur kan nggak bisa langsung tidur. Bawel banget. Disuruh tidur aja ngomel. Aku harus telepon Ashanti. Aku harus tanyain kabarnya Pelangi gimana. Aku kangen banget sama dia. Aisyah, maafin aku. Aku gak bisa jawab telepon kamu. Mantan mertua kamu ini bener-bener gak ngasih kesempatan buat aku bergerak bebas. Perempuan jahat. Ya Allah, kenapa teleponnya gak diangkat? Aisyah. Kok nggak diangkat sih, teleponnya berisik. Siapa sih? Bangun-bangun udah kepo ya? Ya terserah saya dong, gak diangkat kek, mau enggak kek. Ini tuh cuman sales dari, ya paling mau nawarin sesuatu lah. Masa? Pagi-pagi ada sales nelfon, ganggu banget, berisik. Ih, pagi-pagi udah ngeyel. Makanya bangun tuh pagi, biar otak gak ngeyel terus. Maaf ya Aisyah, sementara ini aku gak bisa jawab telepon kamu. Karena aku lagi sama Bu Indah. Bu Indah, ya Allah, Masya Allah dia ngapain ya? Aisyah, Rehan, Aisyah, aku tidak mengerti. Bagaimana lagi caraku untuk menghiburmu? Kamu terus saja bersedih begini. Kamu tidak bisa lebih tenang. Rehan gimana aku gak sedih?
Tadi Ashanti bilang dia terus diikutin sama Bu Indah. Rasanya semakin hari semakin susah ketemu sama Pelangi. Masalah itu nanti aku bereskan. Sekarang, aku harus bertemu dengan seseorang. Dia orang yang bisa menghiburmu. Seseorang? Siapa? Ikut aku sajalah, nanti kau tahu. Ayo. Ayo. Ibu! Rehan, tapi dari mana kamu tahu alamat ibu aku dan bisa bawa dia ke sini? Aisyah, dulu kamu pernah menyebutkan nama kampungmu kan? Aisyah, tunggu. Mau kemana kamu? Kamu itu kan baru saja sembuh, Aisyah. Harusnya kamu istirahat. Enggak, Rehan. Aku udah banyak nyusahin kamu. Aku harus pulang ke kampung ibu aku. Tapi sebelum itu, aku akan ambil Pelangi dulu dari Mas Yoga. Dengar aku. Sama sekali kamu gak nyusahin aku. Dan tolong jangan ambil risiko. Aku ingin kamu tetap di tempat ini. Oke? Tidak akan mudah mengambil anak kamu. Ibu kangen sekali sama kamu. Ibu mau cerita, adik-adik kamu tuh sekarang dapat beasiswa. Makanya mereka tinggal di Jogja dan kuliah di sana. Ya, ibu jadi kesepian deh. Terus ibu putusin untuk ibu ke Jakarta untuk nemenin kamu. Ya sudah begini. Ibu bisa tinggal di sini bersama Aisyah. Terserah berapa lama yang ibu inginkan. Bukan masalah untuk. Makasih, Naryan. Sama-sama, Bu. Kamu kenapa? Kok kelihatan sedih? Aisyah cuma lagi kangen Pelangi, Bu. Tapi sekarang, Pelangi lagi ada sama Ashanti. Ashanti. Ashanti anakku. Iya, Bu. Ashanti kembaran aku. Aku udah ketemu sama dia. Dan sekarang dia lagi ada di rumah itu, Bu. Di rumahnya Mas Yoga. Ibu kangen banget dengan Ashanti. Ibu pengen sekali ketemu sama dia. Gimana keadaan dia sekarang? Mungkin sekarang ini agak sulit bagi Ashanti untuk keluar dari sana. Jadi terpaksa kita harus bersabar. Tapi kalau ibu yang kesana kan mereka nggak akan curiga. Ibu cuma ingin tahu gimana keadaan Ashanti sekarang. Ibu kangen sekali. Ibu pengen ketemu sama dia. Aisyah, saya mau mandi dulu ke kamar saya. Nanti saya balik lagi ke sini. Kamu jangan kemana-mana. Kalau mau pergi tungguin karena saya harus ikut. Oke? Dengan senang hati, nggak ada yang larang. Akhirnya, aku bisa terlepas juga dari nenek sihir itu. Pelangi, tunggu sebentar ya. Mama mau ke kamar mandi dulu. Jangan nangis.
akhirnya Aisyah masuk juga dalam perangkap aku. Tapi sih bener juga. Kalau aku jadi Aisyah, aku juga akan curiga. Kalau ada orang terus deket sama aku, pasti akan aku jaga barang-barangnya. Begitu juga dengan Aisyah. Hai Pelangi, diam ya. Ya, tenang, tenang. Penasaran deh. Telepon ini bunyi. Siapa ya? Siapa kira-kira Pelangi? Yang nelfon mama kamu itu siapa? Gampang caranya untuk mencari tahu. Kita lihat aja ya. Ashanti, tadi dia bilang gak bisa telepon aku. Tapi kenapa sekarang telepon aku? Ingat, kamu harus hati-hati. Karena bisa saja ini jebakan dari mereka. Mungkin bukan Ashanti. Ayo. Diam, diam. Halo? Kok nggak ada suaranya sih? Bu Indah, ya Allah, Ashanti benar. Ternyata Bu Indah curiga sama aku. Ashanti pasti nggak tahu kalau Bu Indah ambil HP-nya. Halo, di situ ada orang? Saya yakin banget pasti ada orang. Aisyah ya? Ya Allah, bagaimana Bu Indah tahu? Apa mungkin Ashanti udah bongkar semuanya? Aisyah, jangan diam aja. Saya kasih tahu ya, kamu harus cepat loh ke rumah saya. Karena Pelangi anak kamu sakit, demam tinggi banget. Kamu harus datang, dia sangat membutuhkan kasih sayang dari kamu seorang ibunya. Apa? Pelangi sakit? Ya Allah, anak aku sakit. Ya kesian, dia rewel nangis-nangis gak pernah berhenti. Kalau kamu gak percaya Aisyah, saya tunggu ya di rumah, oke? Udah cantik. Nah. Langsung buat. Pelangi, langsung buat. Ya? Rayhan, Siapa itu? Siapa tadi itu? Si jahat Indah itu kan yang telepon? Bilang apa dia? Terus, kamu kenapa nangis gitu? Rayhan, anak aku sakit. Aku harus kesana, aku harus nemuin anak aku. Aisyah, kamu jangan mudah terpancing begini. Mungkin dia mengarang cerita soal anakmu itu. Ini adalah jebakan supaya kamu datang ke sana. Dia tahu kamu perhatian pada Pelangi, makanya kamu jangan mudah terpancing dengan apa yang dia katakan tentang anakmu itu. Tapi gimana kalau semua ini bener, Rayhan? Rayhan, Pelangi itu anak aku nggak bisa biarin dia sakit. Aku harus kesana, Rayhan. Sudah abaikan saja dia. Ini permainan dia. Enggak, Rayhan, aku harus lihat anak aku. Aisyah, jangan. Jangan Aisyah. Kalau kamu nekat, semua bisa berantakan. Kamu tidak perlu mendengarkan orang itu. Rayhan, aku mau lepasin aku harus ketemu sama anak aku. Aku nggak mau dia kenapa-napa, Rayhan. Ya Allah Aisyah, ada apa ini? Nah Rayhan, ada apa lagi? Baru saja Aisyah mendapatkan telepon dari nomornya Ashanti. Aku yakin itu pasti Bu Indah. Dia ingin menjebak Aisyah dengan mengabarkan bahwa Pelangi sedang sakit dan Aisyah akan ke sana. Saya curiga itu, Bu. Aisyah, apa yang dikatakan Narehan itu benar. Kamu tuh jangan gegabah. Tapi Bu Indah bilang anak aku sakit, aku harus ke sana. Aku harus lihat keadaan dia. Aku nggak mungkin diam di sini, Bu. Enggak, aku harus ambil Pelangi, Rayhan. Tapi Aisyah. Aisyah tunggu. Aisyah.
Pasti itu yang ditelepon tadi adalah Aisyah asli. Kepancing juga dia sama omongan aku. Lihat aja, sebentar lagi akan kebongkar semuanya. Apaan sih lihat-lihat? Kenapa? Kan saya punya mata. Ada apa ya sama Bu Indah? Kok kayaknya dia lagi nunggu seseorang? Kenapa perasaanku jadi nggak enak gini? Pelangi nih ibu datang. Gak usah, biar saya aja. Karena saya lagi nunggu tamu. Ya? Bulan, kamu ngapain kesini? Ibu. Ibu kangen sekali sama kamu. Kamu baik-baik aja kan? Kok malah dia sih yang muncul? Aisyah. Kamu baik-baik aja kan, Aisyah? Bulan? Apa kabar, Bu? Nah, Yoga. Ibu kesini mau ketemu sama anak dan cucu ibu. Oh iya. Ya boleh dong. Ayo masuk. Ayo silakan. Kalau bukan karena Yoga, pasti aku tidak akan membiarkan perempuan itu masuk ke rumahku. Ayo masuk. Kenapa jadi dia yang datang? Aduh, masalah baru nih. Aisyah, kenapa sih ini kamu lakukan? Kamu nggak boleh berbuat gegabah seperti ini, Aisyah. Jelas ini berbahaya untuk saudara kamu dan juga untuk anak kamu. Rehan, tapi aku mau tahu keadaannya Pelangi gimana. Aku khawatir, aku mau pastiin dia baik-baik aja. Aku seorang ibu, jadi aku mau tahu keadaannya dia. Iya, Aisyah, aku ngerti kalau kamu mencemaskan keadaan Pelangi. Tapi kamu jangan begini. Siapa tahu ini hanyalah jebakan. Pernah kamu pikirkan begini? Untuk aku dan Bu Wulan datang tepat waktu. Sekarang, aku akan minta Bu Wulan untuk memeriksa keadaan Pelangi. Rehan, maafin aku selalu aja ngerepotin kamu. Ayo ke sana. Aduh, kepalanya sakit. Rehan. Aduh, ya Allah, Rehan. Rehan. Ma! Ya Allah. Ya Allah, Apa yang Mama rasa? sakit, kepalanya sakit. Aisyah, tolong jaga mamaku ya. Aku mau telepon dokter. Ma, tiduran, Ma. Iya. Sebentar ya, Ma. Aisyah, tolong jaga mamaku ya sebentar. Aku mau telepon. Sakit ya kepalanya, Aisyah. Dokter, sini. Silakan, dokter.
Dokter sakit, Iya, dokter. Bentar ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Tenang Pak Rehan. Sepertinya Ibu Dewi ini mengalami beban pikiran yang sangat berat. Kemungkinan Ibu Pak Rehan ini sudah memendam pikirannya sangat lama. Dan itu bisa mengakibatkan stres. Ini pasti akibat kehidupan kami yang susah dulu. Keluarga Yoga harus menanggung akibatnya. Aku harus membalas semuanya. Raihan, kamu kenapa? Enggak. Cuma aku yakin pasti Mama memikirkan aku. Raihan, itu salah satu tanda kalau Ibu Dewi sangat menyayangi kamu. Aku harus cepatnya melampiaskan dendamku pada keluarga Yoga. Maafkan aku Aisyah, tapi aku harus melakukannya. Harus. Terima kasih, Dok. Ibu gak setuju sampai kamu lamaran dan menikah dengan Yoga. Bu, untuk sementara kita harus ikutin permainannya mereka. Biar mereka tuh nggak curiga. Dengan kamu menyamar jadi Aisyah aja ibu udah gak setuju banget. Apalagi nanti kamu akan menikah dengan Yoga. Udahlah Bu, Ashanti melakukan semua ini untuk kebaikan Pelangi sama Aisyah. Kenapa sih? Pelangi gak kamu bawa aja keluar dari rumah itu? Kan kita gak butuh warisannya Yoga. Bu, ini semua demi kebaikannya Aisyah. Aisyah juga setuju kok. Pokoknya ibu tetap gak setuju. Apa jangan-jangan ibu berpikiran kalau aku mau ngerebut kebahagiaannya Aisyah? Kenapa sih? Di pikirannya ibu cuma Aisyah. Sebenarnya aku mau tanya sama ibu. Kenapa dulu ibu lebih memilih Aisyah daripada aku? Tapi kayaknya ini bukan waktu yang pasti untuk bahas itu. Aisyah, Rehan. Kalian tuh apa-apaan sih? Membiarkan Ashanti tinggal di rumah neraka itu? Dan sekarang Ashanti mau menikah dengan Yoga. Ibu gak bisa terima permainan ini semua. Begini Bulan, ini kami terpaksa. Kita harus jalankan rencana ini demi keselamatan Pelangi dan juga Aisyah. Rencana ini harus jalan satu-satu. Lebih-lebih sekarang ini sepertinya Indah juga sudah mulai curiga bahwa Aisyah punya kembaran dan jelas ini tidak bisa menghentikan rencana yang berjalan. Saya tidak ingin, Bu. Tapi ibu gak mau. Anak ibu Ashanti harus menghadapi itu semua sendiri. Rumah itu seperti neraka, Rehan. Aku tahu ibu melarang semua ini demi kebaikan Ashanti juga. Tapi apa Ashanti masih merasa ibu hanya menyayangi aku? Karena Ashanti mengira ibu yang memilih aku, bukan dia. Ashanti, Apalagi sih, Rayhan? Ashanti tolong cari informasi tentang penawaran perusahaan Yoga. Bentar. Maksud kamu, aku disuruh jadi mata-mata? Informasi itu sangat aku butuhkan untuk bisa menjatuhkan perusahaan Yoga. Oke. Aku akan lakuin. Apa sih yang enggak buat kamu? Terima kasih. Kebetulan banget Yoga lagi kerja. Ini kesempatan aku untuk laksanain tugas dari Rayhan.
Mas, Kamu udah balik? lagi ngapain? Ini proyek ya. Aku partneran sama perusahaan yang multinasional. Ngincer kita banget. Kalau misalnya kita sampai menang tender, untungnya lumayan. Bentar ya. Ya Pak Panji. Ya aku udah lihat sih proposalnya, nanti aku review lagi. Ya, boleh nanti kita set up meetingnya mungkin minggu depan. Boleh, kapan Pak Panji balik ke Jakarta? Ngapain kamu foto-foto laptopnya Yoga? Hah? Mau macem-macem ya? Apaan sih, siapa yang foto-foto juga orang aku lagi selfie kok? Beneran tadi aku lihat, coba lihat. Coba lihat, aku tadi foto-foto laptopnya Yoga kan? Apaan sih? Apaan sih? Ini si Aisyah, Ga. Masa dia foto-foto laptop kamu? Pasti ada maksud kan? Kalau nggak mungkin dia ngelakuin itu. Enggak Mas, aku tuh nggak foto apa-apa. Aku tuh lagi selfie aja di sini. Ruangan kamu kan bagus, jadi ya udah aku selfie. Bohong. Gak, kalau kamu nggak percaya, kamu cek aja handphone dia. Ya udah nih, cek aja. Gawat, Yoga mau cek beneran. Mati aku ketahuan deh kalau aku foto beneran. Aku harus bilang apa ya? Aisyah, aku percaya sama kamu. Makasih ya, kamu udah mau percaya sama aku. Yoga, kok kamu malah belain Aisyah sih? Orang tadi aku ngeliat sendiri dia lagi foto-foto laptop kamu. Dia pasti mau nyolong data, Ga. Kamu lihat aja ya. Aku akan buktiin ke Yoga kalau kamu udah bohong. Yaudah, kamu lanjut kerja lagi, Mas. Iya. Oke Pak Yoga, presentasi ini sangat luar biasa. Kami sangat tertarik sekali dengan konsep yang diberikan oleh Bapak. Makasih ya. Apakah sudah ada penawaran harganya Pak Yoga? Supaya kita bisa secepatnya melakukan tanda tangan. Ada, kita semua udah siap juga. Nanti mau di email aja, ya? Nanti kita email langsung ya. Siap. Oke? Ya udah, terima kasih ya. Tunggu dulu. Halo semuanya. Tenang. Saya tahu meeting kalian sudah selesai, tapi saya punya penawaran yang menarik. Penasaran? Begini. Jadi, saya tahu kesepakatan sudah terjadi dan kalian mendapatkan harga yang baik, kualitas juga baik. Tapi, saya punya penawaran. Harga yang lebih kompetitif dan kualitas lebih baik. Dan langsung saja ya. Maaf, silakan dilihat untuk dipastikan. Kok Rehan bisa tahu detail penawaran aku? Yoga, kok kamu malah belain Aisyah sih? Orang tadi aku ngeliat sendiri dia lagi foto-foto laptop kamu. Dia pasti mau nyolong data, Ga. Apa jangan-jangan Sasha benar? Baiklah Pak Rehan, dengan melihat perbedaan harga, kami sangat tertarik sekali untuk menggunakan perusahaan Bapak untuk proyek kerja ini. Jadi, kita sepakat ya? Dalam proyek ini saya akan memberikan kualitas kelas dunia dengan harga yang rendah. Apa benar Aisyah yang udah ngelakuin semua ini?